Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel Niko Gustiar. Sesuai judul, hari ini gue pengen ngebahas tentang apa sih gunanya intercom itu di mod. Mungkin teman-teman pada heran nih, apa sih fungsinya di mod? Ngapain sih harus di mod ya kan? Yang pertama, fungsinya itu banyak guys. Jadi intercom itu kan cuma bisa nerima suara yang kita pancarkan ke teman lain kan ya. Dan suara teman lain itu ketika ngobrol sama kita cuma cukup kita terima di headset kita doang. Nah, keunggulan yang pertama ketika udah di mode adalah keunggulan pertama yang udah di mode adalah ketika ketika teman kita ngomong dan kamera kita ngerekam, jadi apa yang mereka omong itu masuk dalam intercom kita, tapi kita juga bisa ngerekam juga di kamera. Bahasa simpelnya gini, si intercom ini dibikinin satu jack untuk output keluar. Jadi si kamera kita ini kalau kita pakai action cam di depan ini nih kayak gini, kita nggak perlu lagi nih pasang mic 2, yang satu buat intercom, yang satu buat masukin suara ke kamera. Jadi cukup satu mic doang, yaitu mic dari intercomnya. Karena si intercom ini bahasa kasarnya jack mic-nya udah di jumper sama lubang headset. Aduh, baterai ini ya. Dan keunggulan yang kedua adalah ketika kita riding, masuk angin nih. Ketika kita riding, jack yang satunya lagi itu selain buat output, itu juga bisa juga buat input suara dari handphone. Bisa kita colokin ke handphone untuk dengerin lagu. Gitu guys, jadi kita bisa dengerin lagu sambil ngevlog juga. Jadi lagu yang kita konekin dari intercom ke handphone lewat media bluetooth, musiknya itu bakal kedengeran juga ketika kita ngerekam pakai action cam, karena kita colokin ke lubang headset itu kan. Nah, si action cam gua pun udah gua mod juga. Tadinya kan gua pakai Ycam Discovery. Ycam Discovery itu standarnya itu nggak ada lubang untuk jack mic. Tapi setelah gua kenal mod-modan ini, apa bisa action cam gue ini di mod juga seperti intercom gua. Ternyata bisa. Dan budgetnya pun nggak mahal, nggak beda-beda tipis, nggak beda-beda jauh lah. Dananya sekitar 150 ribuan kalau di Mas Eko yang kemarin. Di Ycam Discovery yang gue punya ini akhirnya ada lubang mic-nya, karena standarnya nggak ada. Cuma kalau untuk kayak model-model B Pro, terus action cam yang lainnya, kebanyakan ada juga yang udah ada lubang mic standarnya. Jadi bisa colok-colok gitu. Nah, kalau si Ycam ini nggak ada minusnya gitu. Cuma untuk segi tampilan Ycam memang gue suka sih. gambarnya kayak gini nih.
bagus menurut gua. Ini gua nge-vlog sekalian berangkat ke kantor. Kantor gua itu ada di daerah Juanda, dekat Monas. Ya sekalian San Mori lah, San Mori tapi hari Senin. Berarti Monday Mori, Momon dong berarti. Momo ride. Guys, di jalan baru ini banyak banget nih ranjau-ranjau bolongan. Oh iya, mungkin pada nanya ya, Bang, intercom sama action cam lu yang lu pakai itu apa sih? Kalau untuk intercom gua pakai intercom EJAS yang V6 Pro. Banyak orang yang bilang, bukan orang yang bilang sih, dari kardusnya tulisannya waterproof. Cuma ketika kemarin gue tanya ke tukang servis, ternyata intercom V6 Pro ini nggak support sama air. Jadi dia bukan nggak support ya, bahasanya gimana ya, nggak water resistant coy. Karena si Mas Eko bilang, bro, dari sekian banyak intercom paling banyak adalah user gue yang pakai V6 untuk yang kondisinya mati karena air. Padahal di kardusnya tulisan waterproof kan. Jadi buat teman-teman semua yang sekarang nonton video gue ini masih pakai intercom V6 Pro, lebih baik jangan berani-berani pakai di kala hujan. Jangan deh, takut udah mati sayang. Harganya juga masih lumayan kan. Cuman maybe mungkin gue mau pakai intercom satu lagi buat istri gue. Jadi ketika gue riding kayak gini nih dan lagi boncengan sama bini gue, jadi enak kita ngobrolnya itu pakai intercom, nggak teriak-teriak kalau ngomong. Jadi kayak ngobrol biasa. Dan ketika gua buat vlog kayak gini untuk jalan-jalan ke depannya, dia juga bantu, bisa buat ngobrol juga biar nggak bete dan ngantuk ketika di jalan. Apalagi kalau gua lagi kopdar bareng teman-teman, touring bareng teman-teman, RSB, Rider Squad Bekasi, ada yang punya intercom juga, kita bisa sharing voice. Dan gue nggak tahu kenapa kalau untuk connect antar intercom, kayaknya gue lebih suka pakai bantuan helm chat. Helm chat ini fungsinya sama kayak intercom, tapi dia pakai aplikasi di handphone Android. Fungsinya adalah ketika si intercom ini memiliki keterbatasan user atau keterbatasan penggunaannya, seperti berbicara bergantian. Nah, untuk si helm chat ini itu kayak kita bikin Discord gitu. Discord, kalau teman-teman mungkin bahasa harfiahnya yang banyak dikenal Discord ya.
Jadi bisa ngobrol tanpa harus ganti-gantian, tanpa harus terbatas jarak, karena intinya di sini cuma butuh kekuatan sinyal dari teman-teman semua nih guys. Aduh, sini nih kawasan macet banget nih. Kawasan macet banget. Depan tuh ada pertigaan. Ada paugahnya gitu. Kadang bisa bikin lancar, kadang-kadang dia malah ngeduluin yang sono terus. Akhirnya kita yang di sini yang seharusnya untuk jalan utamanya malah jadi macet. Tuh kan. Apalagi kalau musim-musim anak sekolah. Waduh, gue tuh berangkat kerja yang tadinya untuk waktu normal 1 jam sampai kantor, ini bisa sampai 1,5 jam, 2 jam. Kadang untuk mencapai jam 7:30 gue jam 6 aja gue rasa nggak cukup tuh nyampe ke kantor, saking macetnya itu karena barang anak sekolah. Cuma kalau lagi libur anak sekolah nih kayak hari ini nih, gue berangkat hari ini tadi jam 7:50. Nanti kita lihat di absen. Nyampe di kantor itu kita jam berapa ya? Wih, motor apa nih? Motor listrik. Nah, yang gue heran malah kalau untuk pertigaan ini nih, pertigaan depan sini, ini malah nggak begitu macet. Padahal di sini ada mobil-mobil gede yang lewat depan situ. Ada halte busway juga, cuma malah nggak begitu macet. Ya kayak gini aja nih, ramai lancar. Ini daerah mana nih? Raden Inten.
Aduh, random nih orang bawa motornya nih. Agak ngeliat spion. Bagaimana sih naik motor kagak pakai spion? Ternyata bener guys, spionnya ditekuk. Set, nyelip baik. Jam di akhir ini kecepatan setengah jam nih. Di sini kan tulisannya 823, sebenarnya mah belum 823. Belum disetting lagi nih. Yuk lampu hijau, yuk bisa yuk. Masuk, tusuk kanan. Nah, kan gue bisa tusuk juga ke tengah. Iya. Wih, Ninja 2,5. Kayak motor gua dulu nih konsepnya nih. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang udah menonton video gua dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, karena like, comment, dan subscribe kalian bisa bikin kita makin semangat bikin videonya. Oke guys, thank you. Assalamualaikum. Salam bikers.